Oke, yang lebih pasti adalah kita akan langsung masuk ke pertandingan berikutnya. Match point kalau kata Ranger Emas untuk Oni. Kalau mereka berhasil menang, ini dia Royal Derby. Masih dipandu dengan Warnet Emas. Alright, the Royal Derby. Ini menentukan sekali game kali ini. RRQ Yoshima 4 musim. 4 musim. Hah? 2? Kan dari 4, 5. Iya 4. Iya benar 4. Maaf ya, hitung dulu. Nggak apa-apa. Itu apa-apa. But back to the game. Satu flame shot. Tapi Boots tidak mau rugi. Pengen dapetin satu scroll gerobak untuk dapetin XP-nya level 2. Sans mau retry kayaknya dia. Nungguin. Sama-sama menunggu. Masih terus menunggu. Dan tidak berhasil untuk dapetin rakursanya. Balik lagi ke arah belakang dan pindah flicker terpaksa dikeluarkan. Tidak mendapatkan level keduanya. Nggak bisa cabut. Dan bahkan harus terpaksa tadi ngeluarin flickernya. Survive di arah tengah. Meanwhile, Bang Sin di arah top lane mencoba untuk bertahan seorang cewek tapi diganggu pergerakannya. Mau nggak mau cewek melakukan freeze lane. Bang Sin. Kali ini lagi-lagi dibekuk pergerakannya oleh seorang cewek. Dan bahkan, lihat, Bang Sin maju demi satu buah gerobak yang mahal. Masih mencoba dipaksa dan di sisi lain PYN is coming, Bang Arne. Ini benar-benar tercounter, bro. Ketika Bang Sin dapetin shield-nya untuk beberapa hit dan bahkan Sans-nya mencoba untuk mencari, tapi Pin-nya sudah diinformasi ini nggak ada lagi flicker dan play menyelamatkan diri dari seorang Calvin dan bahkan flame shot yang masih ada absorb damage dan Keyboy still survive. Oh my god, mahal sekali absorb damage tadi tapi di bottom lane, Tuan Muda Albert bakal coba untuk mencari celah kecil untuk mendapatkan satu buah turtle. No, tidak secepat itu Tuan Muda. Albert bakal coba di counter. Rian berada di garis depan sana. Satu pada tim siapa yang berhasil mengamankan dan Albert dengan combine tapi saja sekarang Thomas sekarang sore Seven mencoba dipasarkan kembali dan ternyata panggilan alam untuk Aritrit. Yes, benar-benar nggak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. 2 menit 30 detik masih sama-sama 0 point kill dari kedua tim. Bahkan masih sama-sama farming aja dari kedua jungler. Dari seorang Sans maupun seorang Tuan Muda Albert. Ini benar-benar tempo yang harus diwaspadai oleh kedua tim. Terutama Onyx Esports ya. Terkadang ketika udah sedikit lagi langkah menuju kemenangan, justru malah fokusnya biasanya mulai goyah di sana. Betul. Mulai terpecah karena adrenalin rush. Nah, bergebu-gebu untuk mendapatkan satu buah kemenangan. Tapi di sisi lain, lihat, PYN udah menjadi penjasman, sedangkan Keyboy tertinggal sedikit. Dipaksakan karenanya, mampukah menumbangkan seorang Keyboy. Tapi Esmeralda dengan Bang Sin masih mau lebih banget ya. Dipaksa lihat masih dibokem, walaupun damage-nya masih belum terlalu sakit, tapi bokeman Bang Sin itu membuat seorang cewek agak sedikit tergetar-getar. Rian hampir terpikau, tapi bahkan dari PYN di sana tertangkap. Flicker, aduh beda di bawah Onyx masih mau lebih dari satu poin. Dia akan first block untuk Saraga lagi. Yes. Agak sedikit entah kenapa aku melihat tadi miscommunication dan bahkan Sans yang kali ini langsung diajar. Tapi lihat masih ada satu dari seorang Sans. Enggak berhasil untuk mengurangi damage. Dan bahkan itu imun bro. Aman, tentram hidupnya dari seorang Sans. Aduh, itu adalah salah satu counter yang cukup mahal. Imunitasisasi yang Makanya jangan lupa untuk vaksin biar kita tahun depan bisa offline ketemu sama penonton malah ya. Iya, buat yang kalian takut jarum itu nggak Meningkatkan sakit. imunitas tubuh. Iya, jangan kayak Pak Pulung, takut jarum. Iya. Iya. Dan dari tim playnya ya seperti ini, lihat bagaimana Sin selalu di pressure. Lane-nya di freeze, tapi Sin masih bisa dapetin sedikit stack lah di top sana. Kental sudah mulai dikontes Eagle-nya dan bahkan ada Tonros juga. Mana Petrol Institution-nya dan bahkan dilindungi juga oleh seorang Clay. Tapi Turtle yang kedua justru diamankan oleh di Onyx Esports. Dan bahkan Albert Puncher pertama, Puncher kedua. Tapi tidak bisa dapetin point kill. Justru malah R7 yang dapetin point kill-nya. Tidak adanya killing spree di team fight barusan. 2 point kill yang mahal untuk Albert ternyata terambil tak sengaja terkena piring oleh R7. Dan bahkan Tuan Muda Albert tak bisa bertahan karena tadi itu adalah momen yang cukup mahal. Kalau bisa dibilang 1 point kill yang berhasil dapetin satu aja. Lumayan sudah mendarah tadi. 15% dari darah musuh didapatkan dengan killing spree-nya. Punchernya Albert tuh miss. Masalahnya itu dia nggak bisa balik lagi dari ke belakang, Bung Ornel. Oke. Yang berlalu biarkanlah berlalu karena kita lihat di top lane-nya. Bakal ada push atau tidak dengan satu gerobak masih bisa untuk di defend harusnya. Dan bahkan kita lihat juga ini benar-benar terlihat satu level justru dari Sans yang lebih unggul daripada seorang Lancelot. Mau dimakan atau tidak tuh di tengah? Barat, Rian masih bisa digocek, nggak berhasil dapetin siapapun.
dan bahkan masih bisa untuk balik ke arah belakang dengan menggunakan getting win dan R7 yang menjadi incaran. Masih mencoba untuk dikejar, tidak berhasil untuk mendapatkan Uranus ya, Wak. Oke, dipecat Kiboy masih bertahan. Tidak ada follow damage lebih lanjut lagi. Itu damage Torrenta Flame Shot masih bisa ditahan. Semua damage yang diberikan. David di top lane. Cewek masih coba bertahan tapi lihat ketukan bogem dari Bangsi. Di top lane sana tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang cewek yang bukan cewek kah? Oke, dan dari sini sendiri di sini item dia adalah item defense tadi. Ada Radiant Armor, jadi otomatis hanya akan mengandalkan stack terlebih dahulu. Oke, ternyata Divan satu bogem Bukoret, satu bogem hilang tak tersisa dari Esmeralda. Ya, satu pukulan pinjai di sana, dapetin satu orang dan bahkan kalian juga dari Kiboy yang nggak berhasil menemukan satu player pun di arah rumputan 3 detik lagi. Betul akan muncul. Bahkan kita lihat di sini juga Sansnya di arah tengah menunggu timingnya tepat. Rian belum mau memakan satu orang pun. Ada Flicker, masih semuanya full 4 player dari Onyx masih punya Flicker dan bahkan dari RQ juga. Kalau kurang sama Sans, bertemu di sana dengan Tuan Muda Albert. Sans cukup berani dan bahkan di retri begitu aja didapatkan begitu aja untuk Orange Mafia. Mencoba untuk langsung maju, chase fade, terbang, fly higher dari seorang Bangsit dan langsung menuju ke Sans. Tapi masih bisa untuk diimun lagi dan lagi. Mencoba untuk balik lagi ke arah belakang dan bahkan jalan Seven ya. Transfernya dapetin killing spree justru. Uranus yang dapat poin kill dari Jereban. VN hampir saja tertangkap. Persever masih mau lebih. Gimana menjadi pilihan? Dua hilang. Turtle sudah berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Karena lihat Bangsin memaksa bogem di tengah sana. Masih mau lebih. Padahal yang saya Bangsin masih dapat untuk menyelamatkan dirinya dari gencatan seorang Rian. Rian kali ini sudah mulai besar. Mencoba mendapatkan Dentona. Tidak kecil. Tapi Turtle berhasil dengan retribusi yang cukup baik. Diamankan seorang Tuan Muda Albert Bungkornet. Yes. Bermodalkan satu skill saja dari seorang Karina, Dance of Blades, yang tidak perlu lagi untuk bikin satu one atau mungkin satu intervention yang membuat Bangsin harus benar-benar timingnya pas untuk langsung ngebinjai seorang Karina. Bahkan satu lagi ketika di left nanti dengan item defense yang dimiliki dari seorang Karina ini bakal lebih sulit lagi untuk Bangsin membogem dari Binjai terhadap seorang Sans yang nggak santuy lagi. Dan Opung Wawa kali ini Onyx Esports yang bisa kita bilang agak kurang berada di posisi yang menguntungkan. Tapi sebelum itu S7 masih coba dihajar oleh seorang bot sedikit demi sedikit. Mereka tidak memperdulikan apapun yang terjadi, tapi yang mereka pentingkan adalah satu, mereka maksa teamfight karena mereka tahu di late game Aldous dari seorang Bangsin lumayan sakit. Aldous Racing, Bukan itu Aldous Racing. Yes, tapi apa yang membedakan dari Aldous Onyx dengan Aldous dari Arkehosi adalah ini selalu dibayang-bayangi untuk Aldous yang di top lane. Oke, tapi ternyata dia dapat bottom lane dan Seven letak counter masih bertahan. Sans mencoba untuk masuk tapi ternyata tidak bisa. Source skill yang cukup banyak telah dikeluarkan membuat seorang Kiboy masih coba untuk masuk dengan cycling-nya. Gila, dipaksa Kiboy seorang diri, apapun yang terjadi kali ini Flicker gunakan gimana? 3 lawan 1 dan Arsever masih berdiri dengan kokohnya justru Badrian dia tumpang. Sansnya maju ke arah tengah dan Sansnya ikut dan tumpang juga. Whatever dari esports apa yang mereka lakukan, mereka gak ke Arsever tapi tidak berhasil untuk membunuh satu orang pun dan justru malah kehilangan 2 orang di arah tengah tadi. Rugi benar Romawa. Ya, dan lihat bagaimana Sin dia harus turun ke bawah. Itu Esmeralda gak mau gerak sama sekali. Cewek masih tetap stay di lane-nya, sedangkan yang harus mengalah ternyata adalah Sin. Dia harus bisa mendapatkan stack dengan cukup cepat juga, dan kali ini sudah ada rotasi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi dan Recall. Apakah cewek akan menuju ke bottom lane? Dan seharusnya iya sih, karena dia udah recall dan terjadi pertukaran juga untuk Onyx Esports. Jangan bermain dengan api, apalagi apinya bisa membara dan bisa langsung membuat tim dalam keadaan yang rugi. Bukan hanya itu, jangan bermain dengan api, karena satu kali bermain dengan api bisa nyerempet ke semuanya, bisa Benar rusak sekali. seluruh yang sudah ditata selama Itu ini. dia, jangan cari masalah karena Arseven lihat tebal banget dia, sudah dapetin level ke-12-nya. Bahkan kita lihat gak ada yang berani lagi mau ngurusin Arseven. Udahlah, cabutlah, capek gua sama Abang Galak ini. Gak mau ngeluarin banyak sosial dan bahkan Esmeraldanya yang kita tidak lihat tadi barusan di bawah. Diamankan begitu saja oleh Tuan Muda Albert dan Finn yang menarik karena siapa Sans yang ditarik begitu aja tapi tidak sedikit. Combo dengan terus Sans dan langsung dia begitu saja aman. Tuan Muda Albert yang tampaknya langsung mendapatkan 1 point kill. Bootsnya sekarang mencoba untuk maju ke tengahnya tapi masih bisa cabut dan bahkan recall dari seorang putus. Untung gak ada pancer, kalau itu ada pancer pasti dimasukin sama seorang Albert dan bahkan di depan sana turretnya hilang. Endless battle terbuka. Albert ke R7 mencoba untuk mendapat 1 wallor kali ini. Dentona is coming tapi ternyata retribution yang tepat. Dan bahkan kali ini Albert agak sedikit amis. Iya, Indomerit nggak ada yang lihat Tuan Muda Albert. Indomerit retrinya.
Benar. Kebanyakan berenang dia. Ya, kayaknya emang Albert tuh sengaja pengen kasih ke R7. Kayak, enggak lah, lu aja deh ngambil Lorde gitu. Ngerti gue paham banget. Oke, dan dari itemnya yang sudah terlihat sekarang R7 ini kuat banget di garis depan. R7 bahkan belum pernah terpick off sama Enchanted Dominance dan juga Oracle pastinya yang dibawa oleh R7 sendiri. Sedangkan dari Onyx Esports harus bisa memaksimalkan pasif dari Sans. Tapi Sans setiap kali melompat ke sisi depan inisiasi, ada Finn untuk mengcover. 8 assist sudah diamankan untuk Finn kali ini. Yes, bener banget. 8 assist, tidak ada flicker tapi tampaknya untuk event yang sekarang. Cewek, konsil, nggak berhasil ngerebut satu orang. Ceweknya nggak ketahuan sekarang. Nggak mau di-defense, siapa yang mau dimakan. Dan welcome, Drian, welcome to your set. Dari sana Calvin, langsung hilang dari chase paint-nya. Satya yang diincar. Nggak mudahkan dia dari sana, masih mencoba untuk bertahan. What? Oke. What? Apa yang terjadi di sana? Dan bahkan Albertnya juga langsung di-trade kill begitu aja. 3 player dari Sang Raja langsung hilang. Ini dia jungle kedua belah pihak, langsung mulai bergetar, diinjak, terkena misil, semuanya terpentok tembok, terpentok lot, dan bahkan bisa kita bilang Onyx Esports dengan targeting dari cewek yang fokus ke arah belakang bisa menghilangin Clay. Ketika Clay tershutdown, Clay-nya hilang di telan bumi, nggak ada damage tambahan Opung Wawa, nggak bisa dibantu dengan Federestri. Ya, dan itu satu stopper yang bagus banget dari Onyx Esports. Sedangkan untuk duel dari cewek dengan R7 ini menurutku akan menjadi satu buah stalemate juga, di mana cewek hanya akan memancing terlebih dahulu, dan ini membuka spacing untuk Sin yang kali ini bisa dapetin stacknya sekarang. Ya, dan ini dia. Apakah ini waktunya untuk cewek? Dia punya flicker sih, cuma buying time aja, tidak perlu digunakan untuk flicker. Dia tambahkan R7-nya, ini dia. Salam olahraga, hai anak-anak landak. Menjadi lini paling depan dari R7, ada flicker yang langsung digunakan begitu aja. Sunset diincar, dan Sunset langsung dimakan begitu aja. R7 masih tidak takut, percuma dia Jim tiap hari. Kalau dia takut, dia langsung menjadi orang paling depan untuk tim Araki Hoshi. Dan bahkan memukul mundur semua pergerakan dari anak-anak landak menuju ke arah bawahnya. Mencoba untuk dapetin turret, ya belum adanya. Ultimate yang dikeluarkan di belakang Pusiang, flicker ke arah belakang. Terus pertama, Panzer tidak mau memaksakan diri dan bahkan masih fokus ke arah turret di arah bawah. Lihat damage yang diberikan dari seorang Albert terlalu sakit, padahal ini masih berada di menit 14 yang harusnya Albert tidak terlalu maksimal, tapi ternyata dengan gold yang diungguli 5.000 gold, dia benar-benar bisa memberikan damage yang cukup sakit. Tentunya lihat 10.000 gold dan let's go by leading by mandiri Opung Wawa. Kali ini kita lihat Albert Sin R7 top 3 dipegang Araki Hoshi. Ya, dan ini berarti bahwa mereka bisa iya, dan mereka bisa langsung dive in karena mereka punya satu hero yang berada di garis depan yang selalu bisa nge-nebein semua damage dari Onyx Esports. R7 ini PR banget untuk bisa menangkap R7. Concentration bisa dipakai untuk kabur juga. Ya, gila lihat tuh, cuma bermodalkan R7 untuk membuka mapnya. Dan lagi-lagi, what? Sat, gila, apa yang kamu lakukan? Langsung menuju ke arah kazanya dan langsung di defense judgment. Dan lihat Albertnya triple kill menuju ke arah Maniak. Albert si tuan muda Maniak dan langsung di trade kill. Tidak, ternyata double kill justru Clay dan membuat wipe out Day One Treasure Bang.